Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Koordinasi Ningrum NIM 2006051011120 dari kelas E Praktikum Struktur Data. Pada praktikum 6, di sini menjelaskan mengenai Advanced Sort. Jadi, pada praktikum kali ini, melakukan sorting objek mahasiswa menggunakan algoritma merge sort, cell sort, dan quick sort. Nah, karena saya NIM genap, maka saya mengimplementasikan algoritma sebagai berikut. Di sini saya membuat 3 kelas, yaitu kelas mahasiswa, kelas data mahasiswa, dan kelas data mahasiswa app. Di sini pada kelas mahasiswa ini sama seperti codingan pada modul 2, mendeklarasikan variabel NIM bertipe long, variabel nama bertipe string, dengan akses modifiernya private, kemudian metode constructor dengan nama mahasiswa, dengan parameternya long NIM string nama untuk mengakses kedua variabel. Lalu di sini adalah metode display MHS untuk mencetak output NIM nama. Di sini ada metode getter NIM dengan tipe pengembalian long, kemudian ada metode getter nama dengan tipe pengembalian string. Kelas yang kedua adalah kelas data mahasiswa untuk memproses algoritma merge sort, cell sort, dan quick sort. Mendeklarasikan array MHS dengan tipenya private, kemudian mendeklarasikan variable and element bertipe integer, aksesnya ke private, kemudian di sini ada metode constructor bernama data mahasiswa dengan parameter integer max, lalu di sini ada metode insert dengan parameter long name, string nama. Di sini mendeklarasikan array mahasiswa index and element dan memanggil kelas mahasiswa mengirim variabel name nama lalu and element increment. Kemudian di sini ada metode display array untuk mencetak output dengan memanggil metode display MHS tadi, lalu mahasiswa index i. Kemudian metode yang selanjutnya adalah metode rect merge sort dengan parameter work integer lower bound, integer upper bound. Dan di sini terdapat percabangan if di mana jika variabel lower bound itu nilainya sama dengan upper bound, maka akan mengembalikan nilai. Kemudian jika selain dari kondisi if tadi, maka akan menginisialisasikan variabel mid bertipe integer itu sama dengan lower bound ditambah upper bound dibagi 2. Kemudian memanggil metode rect merge sort dengan mengirim variabel work lower bound mid, lalu memanggil metode rect merge sort dengan mengirim variabel work mid plus 1 dan upper bound, lalu memanggil metode merge dengan mengirim variabel work lower bound mid plus 1 dan upper bound. Kemudian metode yang berikutnya adalah metode merge dengan parameter work, integer low index, integer high index, dan integer upper bound. Nah, di sini adalah menginisialisasikan variabel. Kemudian di sini ada perulangan while di mana ada dua kondisi di mana jika low index itu kurang dari sama dengan mid, dan high index itu kurang dari sama dengan upper bound, maka akan lanjut ke percabangan if di mana akan di-compare yaitu mahasiswa index low index dengan mengakses get nama, lalu di-compare dengan mahasiswa index high index dengan memanggil metode get nama itu kurang dari 0, maka akan memproses variable work index J di increment diisi dengan mahasiswa index low index di increment. Jika selain dari kondisi if tadi, maka work index J increment diisi dengan mahasiswa index high index increment. Seperti itu. Kemudian terdapat percabangan while lagi, di mana jika low index itu kurang dari sama dengan mid, maka works index J di increment itu diisi dengan mahasiswa index low index increment. Kemudian jika bernilai true, lanjut ke percabangan while lagi, di mana jika high index itu kurang dari sama dengan upper bound, maka variable work index J increment diisi dengan mahasiswa index high index increment. Lalu terdapat perulangan for dengan syarat nilai awal J itu 0, J kurang dari n item, dan J increment, maka mahasiswa index lower bound plus J diisi dengan variable work index J. Lalu di sini ada metode merge sort by name untuk memproses dari algoritma merge sort. Di sini kita membuat variable work. Lalu di sini kita memanggil metode rect merge sort dengan mengirim variable work 0 dan elemen dikurangi 1. Lalu selanjutnya adalah metode shell sort by name. Di sini mendeklarasikan variable in out bertipe integer lalu menginisialisasikan variable h itu sama dengan elemen dibagi 2. Kemudian perulangan while di mana jika h itu lebih dari 0, maka terdapat perulangan for dengan syarat out itu sama dengan h, out kurang dari n elemen, dan out increment, maka mahasiswa temporary itu diisi dengan mahasiswa index out. Kemudian variable in diisi dengan variable out. Lalu perulangan while dengan dua kondisi di mana jika variable in itu lebih dari variable h dikurangi 1 dan mahasiswa index in dikurangi h itu lebih dari sama dengan temporary,
dengan mengakses metode getName, maka mahasiswa index in diisi dengan mahasiswa index in menH, dan variabel in diisi dengan variabel H. Kemudian mahasiswa index in diisi dengan temporary dan H dibagi 2, seperti itu. Kemudian metode berikutnya adalah metode quicksort by name. Dengan memanggil metode require sort name, lalu mengirim 0 dan n elemen dikurangi 1. Kemudian di sini ada metode require sort name dengan parameter integer 1, integer 2 dengan aksesnya itu private. Kemudian ada percabangan if di mana jika 2 itu dikurangi 1, hasilnya itu kurang dari sama dengan 0, maka akan mengembalikan nilai. Sedangkan jika selain dari kondisi tadi, maka akan menginisialisasikan pivot bertipe string itu diisi dengan mahasiswa index 2 dengan mengakses get nama. Lalu menginisialisasi variabel partisi bertipe integer dengan memanggil metode partition name, lalu mengirim variabel 1, 2, dan pivot. Lalu di sini memanggil metode require sort name dengan mengirim variabel 1 dan partisi min 1, kemudian memanggil lagi metode require sort name dengan mengirim partisi plus 1 dan variabel 2. Kemudian terdapat metode partition name dengan tipe pengembaliannya adalah integer, kemudian aksesnya private, berparameter integer 1, integer 2, dan string pivot. Kemudian di sini menginisialisasi indeks kiri bertipe integer itu diisi dengan 1 dikurangi 1, dan di indeks kanan ini bertipe integer diisi dengan variabel 2. Kemudian terdapat perulangan while, jika bernilai true maka akan lanjut ke perulangan while selanjutnya, yaitu indeks kiri kurang itu, dan jika mahasiswa indeks kiri increment dengan mengakses get nama itu di-compare dengan pivot kurang dari 0. Nah, kemudian jika bernilai true lagi, maka akan lanjut ke perulangan while, yaitu dengan 2 kondisi juga, jika indeks kanan kurang dari 1 dan mahasiswa indeks kanan itu decrement, di-compare dengan pivot dengan mengakses get nama lebih dari 0, maka lanjut ke percabangan if, di mana jika indeks kiri lebih dari sama dengan indeks kanan, maka perulangan akan berhenti. Namun jika selain dari kondisi if tadi, maka akan ditukar dengan memanggil metode swap lalu mengirim indeks kiri, indeks kanan. Kemudian akan ditukar lagi dengan memanggil metode swap, lalu mengirim variabel indeks kiri dan to, lalu mengembalikan nilai indeks kiri. Kemudian di sini ada metode swap dengan parameter integer 1, integer 2, di mana swap ini untuk menukar variabel, 2 variabel tadi. Kemudian di sini kita ada membuat objek temporary diisi dengan mahasiswa index 1, kemudian mahasiswa index 1 diisi mahasiswa index 2, kemudian mahasiswa index 2 diisi dengan temporary. Lalu kelas yang ketiga adalah kelas data mahasiswa app untuk menjalankan program. Karena ada method main di sini. Jadi kita menginisialisasi variabel max size bertipe integer dengan nilai 100, kemudian kita membuat mendeklarasikan array. Kemudian di sini data mahasiswa sebelum diurutkan dengan bantuan sistem outprint learn. Lalu di sini kita menginsert datanya dengan memanggil metode insert dan variabel array tadi. Lalu kita memasukkan name dan namanya. Kemudian untuk menampilkan data mahasiswa sebelum diurutkan tadi, kita memanggil metode display array. Lalu di sini merge sort mahasiswa by nama dengan bantuan sistem outprint learn, lalu memanggil metode merge sort by name, lalu variabel r memanggil metode display array untuk menampilkan pada konsol. Lalu di sini cell sort mahasiswa by name dengan bantuan sistem outprint learn, lalu array memanggil metode cell sort by name, lalu memanggil display array untuk mencetak cell sort pada konsol. Lalu quick sort mahasiswa by nama menggunakan sistem outprint learn dengan memanggil metode quick sort by name dan metode display array untuk memunculkan quick sort mahasiswa by nama ini pada konsol. Seperti itu. Langsung saja kita run file. Nah, jadi di sini outputnya seperti ini. Data mahasiswa sebelum diurutkan yaitu seperti ini. Kemudian pengurutan merge sort mahasiswa berdasarkan nama, di sini sudah urut. Kemudian cell sort mahasiswa berdasarkan NIM, di sini NIM-nya juga sudah urut. Kemudian quick sort mahasiswa by nama, di sini namanya juga sudah urut. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.